Halo, selamat pagi. Apa kabarnya? Semoga kalian selalu sehat. Pelajaran agama pada hari ini akan membahas tentang bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, hari ini kami akan belajar tentang perjuangan bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Bantulah kami agar dapat meneladani perjuangan bangsa Israel untuk terus maju dan percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah kalian belajar, Ibu terus mengharapkan kalian dapat yang pertama, menjelaskan cara bangsa Israel dipimpin Yosua memasuki tanah terjanji atau tanah Kanaan. Yang kedua, kalian Ibu terus harapkan dapat menjelaskan bahwa peristiwa masuknya bangsa Israel ke tanah Kanaan merupakan pemenuhan janji Allah. Dan yang ketiga, kalian dapat menuliskan sikap-sikap yang tepat dalam menanggapi Allah yang selalu setia. Nah, anak-anak, kita akan ikuti pelajaran ini. Perhatikan sungguh-sungguh. Itu gambar apa ya? Ini adalah tabut perjanjian. Di dalam tabut perjanjian itu ditempatkan 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah dan gulungan kitab Taurat, itu yang berisi 5 kitab pertama Alkitab Ibrani, yaitu Kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan 1 buli-buli emas berisi mana. Mana itu adalah makanan yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel selama mereka berada di padang gurun. Allah menyediakan makanan bagi bangsa Israel dengan memberikan mana. Sekarang kita akan lanjutkan. Perhatikan dengan baik. Siapa orang yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir? Yang kedua, apakah Musa memimpin bangsa Israel hingga tiba di tanah Kanaan atau tanah terjanji? Mengapa? Silakan kalian menjawab 2 pertanyaan ini. Ya, jawaban kalian hebat. Betul. Ya. Baik, sekarang perhatikan. Sebelum mencapai tanah Kanaan, bangsa Israel mengembara di padang gurun selama kurang lebih 4 tahun. Mengapa Allah memilih Yosua untuk menggantikan Musa? Siapa sih sebenarnya Yosua itu? Oke, Yosua adalah orang yang setia. Yosua sudah dilatih dan dibentuk oleh Musa. Karena Yosua ini adalah sebagai pelayan Musa. Jadi, Yosua selalu dapat melihat apa yang dilakukan oleh Musa. Jadi Joshua sudah sangat tahu
apa yang menjadi tugas dari Musa. Mengapa Allah memilih Yosua? Dan siapa Yosua itu? Yosua bin Nun itu orang yang menggantikan Musa, dan ia yang memimpin bangsa Israel hingga masuk ke tanah Kanaan. Tuhan memilih Yosua pasti tidak asal. Kenapa Ibu Terus mengatakan seperti itu? Karena Yosua ini adalah seorang hamba yang setia dan taat. Ia dikenal sebagai abdi Musa yang sangat setia dan memiliki loyalitas tinggi. Dan dia sangat dekat dengan Musa. Ia banyak belajar tentang segala hal dari Musa. Yosua selalu setia terhadap apa yang diperintahkan Musa. Ia benar-benar memulainya dari nol. Yang kedua, Yosua itu orang yang sabar. Ketika Musa berada di Gunung Sinai untuk menerima 10 perintah Allah, orang-orang Israel tidak sabar, di mana mereka membuat anak lembu emas lalu disembahnya. Sedangkan Yosua tetap sabar dan menantikan Musa. Dia tidak turun seperti orang-orang Israel yang memberontak dan menyembah anak lembu emas. Apakah Yosua harus berjuang untuk sampai ke Kanaan? Yosua betul harus berjuang untuk sampai ke tanah Kanaan. Perjuangan yang pertama adalah menyeberangi sungai Yordan. Allah bersabda kepada Yosua, "Kini aku memuliakan kamu di muka segenap umat Israel, supaya mereka melihat bahwa aku besertamu, seperti dahulu aku beserta Musa." Seluruh imam-imam mendahului dengan tabut perjanjian supaya mereka berhenti pada waktu kaki mereka menyentuh air sungai. Jadi, Yosua memerintahkan imam-imam untuk pertama kali atau paling depan berjalan sebelum orang-orang Israel. Ketika kaki imam-imam menyentuh air sungai yang amat besar waktu itu, maka air yang mengalir dari atas bertimbun-timbun, sedangkan air di bawah mengalir terus ke arah Laut Mati. Maka segenap orang Israel menyeberangi melalui tempat kering itu. Lalu mereka berhenti di dekat kota Yeriko. Imam-imam dengan tabut perjanjian berhenti di tengah sungai sampai orang Israel melalui itu. Kemudian Tuhan bersabda kepada Yosua, "Suruhlah imam dengan tabut perjanjian meninggalkan Yordan." Setelah mereka mencapai seberang sungai Yordan, maka air sungai Yordan kembali ke tempatnya seperti semula dan mengalir seperti sedia kala. Dan yang kedua yaitu perjuangan untuk merebut kota Yeriko. Saksikan video berikut ini.
Joshua fought the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fought the battle of Jericho, and the walls came tumbling down. You may talk about your men of Gideon, you may talk about your men of Saul. There's none like good old Joshua at the battle of Jericho. Joshua fought the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fought the battle of Jericho, and the walls came tumbling down. Up to the walls of Jericho, he marched with spear in hand. Go blow those ram horns, Joshua cried, 'cause the battle is in my hand. Joshua fought the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fought the battle of Jericho, and the walls came tumbling down. The sheep horns began to blow, and the trumpets began to sound. Joshua told those children to shout, and the walls came tumbling down. Joshua fought the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fought the battle of Jericho, and the walls came tumbling down. Joshua fought the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fought the battle of Jericho, and the walls came tumbling Silakan memperhatikan, ini adalah peta Sungai Yordan. Ya, ini adalah Sungai Yordan yang akan diseberangi oleh orang-orang Israel di bawah pimpinan Joshua, menyeberang hingga dekat kota Yeriko. Nah, di dekat kota Yeriko itu ada sebuah tembok. Tembok Yeriko itu adalah tembok double. Temboknya terbuat dari batu setinggi 4-5 meter. Di atas tembok batu itu ada lagi tembok yang terbuat dari batu bata setebal 2 meter dengan ketinggian 6-8 meter. Jadi kedua tembok ini setara dengan gedung 4 lantai. Di bagian atas lereng ada dinding batu bata lain yang terdiri. Jadi dari tembok double di bagian bawah dan tembok besar di puncak tanggul. Tembok Yeriko tampak setara gedung 10 lantai tingginya dari tanah. Dari ketinggian ini, pasukan Israel kelihatan seperti semut dan tentu saja tidak dianggap ancaman bagi orang-orang Yeriko. Tuhan mempergunakan strategi yang tidak biasa agar kota Yeriko dapat atau tembok Yeriko dapat diruntuhkan. Orang yang pertama kali mengitari
tembok Yeriko itu adalah para imam yang membawa tabut perjanjian. Jadi barisan para imam itu yang pertama, kemudian orang-orang Israel di belakang barisan dari para imam. Nah, bagaimana caranya bangsa Israel di bawah pimpinan Yosua meruntuhkan tembok Yeriko? Ini adalah cara yang telah diberikan oleh Tuhan kepada Yosua untuk dilakukan oleh bangsa Israel. Tadi Butus sudah mengatakan, yang pertama, barisan yang pertama adalah imam yang membawa tabut perjanjian. Bangsa Israel harus mengelilingi tembok Yeriko sebanyak 13 kali. Itu ada dalam kitab Yosua bab 6 ayat 3 dan ayat 4. Selama mengitari, para imam dan bangsa Israel mengitari tembok kota Yeriko 6 hari yang pertama, 1 kali tanpa suara. Mereka tidak boleh mengeluarkan sepatah kata pun. Kemudian yang kedua, pada hari yang ke-7, mereka 7 kali mengelilingi tembok kota Yeriko sambil meniup sangkakala dan berteriak, Yahweh, 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 sampai pada akhirnya tembok Yeriko itu pun runtuh. Anak-anak, dengan runtuhnya tembok Yeriko bukan berarti pekerjaan Yosua selesai. Belum. Yosua masih harus terus berjuang sampai ke tanah Kanaan. Karena tanah Kanaan kini telah diduduki oleh bangsa-bangsa lain. Maka dengan dituntun oleh Tuhan, Yosua harus melawan, harus berjuang untuk mendapatkan kota atau mendapatkan negeri Kanaan. Sekarang kita mau lihat perjalanan hidup Yosua. Yosua lahir dalam keluarga budak. Artinya ketika Yosua lahir masih di Mesir. Dan ketika remaja, dia menjadi pelayan Musa. Dan dia selalu mengikuti, dia selalu belajar, dia selalu melihat apa yang dilakukan oleh Musa. Dan dia pernah menjadi pengintai atau mata-mata di tanah Kanaan sebelum sampai ke tanah Kanaan dan melihat keadaan Kanaan. Nah, sampai pada akhirnya Yosua dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Musa menjadi pemimpin Israel. Sikap apa saja yang dapat kita teladani dari Yosua? Banyak sikap yang dapat kita teladani dari Yosua. Perhatikan dengan baik. Yosua adalah orang yang berani, setia, sabar, pantang menyerah, dan mau bekerja keras. Ini seorang Yosua yang lahir dari keluarga budak tapi memiliki sikap yang sangat baik. Apakah kamu ingin menjadi seperti Yosua? Atau apakah kamu ingin menjadi seorang yang berhasil? Apa yang harus kamu lakukan untuk menjadi seorang yang berhasil?
Yang pertama, jangan mudah mengeluh. Jangan bermental instan. Lihat nih, mie instan hanya tinggal diberi air panas, ditunggu sebentar, sudah jadi makanan yang lezat. Tapi kalau kamu mempunyai cita-cita atau kamu ingin mau menjadi orang yang berhasil, tidak seperti itu. Apa maksudnya? Dan aku mesti bagaimana, Butres, untuk menjadi seorang yang berhasil? Ada 2 sikap yang harus kita miliki untuk meraih keberhasilan di masa depan. Yang pertama adalah tidak mudah mengeluh saat kita menghadapi kesulitan, dan tidak cepat puas dengan apa yang sudah kita raih. Joshua memberikan ajaran untuk kita. Kita juga diminta supaya tidak menjadi orang yang bermental instan. Artinya ingin meraih sesuatu dengan jalan pintas. Contoh, sikap yang menunjukkan mental instan sebagai seorang pelajar, misalnya menyontek untuk mendapat nilai bagus, malas mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, selalu mengeluh jika mendapat tugas yang sulit, mengeluh dan mengeluh, terutama seperti pada masa-masa seperti ini. Kita semua sudah lelah, tapi aku mau menjadi orang yang berhasil. Maka kita harus berjuang, kita harus sabar, dan kita juga harus setia, gak boleh menyerah. Nah, anak-anak, semoga dengan pelajaran dari Yosua yang kita dengarkan, kita menjadi orang yang hebat. Kita menjadi orang yang mau bekerja keras, sehingga kita dapat mencapai cita-cita kita.